Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Abillah, mahasiswa Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pendanaan startup dari kelompok kami, yaitu kelompok 17 yang berjudul Dasar-dasar Pendanaan Startup yang sudah dijelaskan oleh teman saya Azi Biranda di video sebelumnya. Jadi di sini ada 6 tahap pendanaan startup yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu bootstrapping, yaitu di saat seorang memulai startup dengan menggunakan dana sendiri, disebut dengan bootstrapping. Pendanaan jenis ini memang sangat ideal, sebab imbal hasilnya yang nantinya didapatkan akan dinikmati sendiri. Meski begitu, cara ini membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan modal dana usaha. Biasanya dana yang tersedia cukup terbatas, sehingga founder startup membutuhkan dana tambahan supaya bisnisnya berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua yaitu ada seed capital. Sesuai namanya, pendanaan jenis ini ibaratkan sedang menanam sebuah pohon melalui pendanaan eksternal tahap awal. Pada tahap ini, founder juga sekaligus melihat potensi produk startup apakah mampu untuk mencapai target pasar. Tentu saja targetnya sudah ditentukan. Di tahap ini, perhitungan modal meliputi modal awal, menjalani startup, ada gaji karyawan, promosi dan branding. Sumber modalnya pada tahap ini berasal dari 4 pihak, yaitu orang terdekat, angel investor, future capital, dan crowdfunding. Dan yang ketiga yaitu adalah ada namanya pendanaan seri A. Jenis pendanaan seri A ini dilakukan saat founder startup harus memperluas jangkauan bisnisnya untuk mengenal produk dan jasanya baik secara nasional maupun internasional. Selain itu, founder perlu melakukan inovasi pada produk atau jasa dan fitur-fiturnya sehingga layanan mereka supaya memberikan ciri khas yang meningkatkan daya jualnya. Dan yang keempat yaitu ada pendanaan seri B. Tahap ini cukup sulit untuk dicapai, sehingga tidak banyak startup yang memiliki kesempatan pendanaan seri B. Di tahap ini, umumnya startup sudah beroperasi 2-3 tahun dan telah memiliki pendapatan yang teratur. Pendanaan dibutuhkan untuk melakukan ekspansi bisnis yang lebih luas. Startup juga belum menerima imbalan hasil sesuai keinginan pemberian dana, yang cukup kesulitan mencapai tahap ini. Dan yang kelima adalah ada pendanaan seri C. Ketika sebuah startup sudah memiliki performa yang baik dan matang dan sepenuhnya, biasanya mereka akan melakukan akuisisi dan ekspansi. Tentunya founder membutuhkan dana yang sangat fantastis, mulai puluhan hingga ratusan juta. Adapun sumbernya, pendanaannya berasal dari future capital tingkat lanjut, hedge fund, dan private equity. Sebenarnya masih ada dari pendanaan seri D, E, dan F, namun sifatnya hanya sebagai alternatif apabila dari tahap sebelumnya masih membutuhkan dana tambahan. Dan yang keenam adalah ada IPO, yaitu Initial Public Offering, yaitu menjual saham pada publik untuk pertama kalinya, atau IPO itu menjadi tahap terakhir dari pendanaan sebuah startup. Di tahap ini startup telah masuk ke kategori siap mengembangkan diri dengan penjual bursa saham pada publik. Anda juga dapat dan mungkin selesai dari pembahasan ini dari keenam tahap-tahap pendanaan startup. Jadi kesimpulan dari makalah kami adalah salah satu aspek yang penting dalam pengembangan sebuah usaha adalah pendanaannya. Bahkan ada orang yang beranggapan bahwa pendanaan adalah aspek yang terpenting. Pada kenyataan, dana itu memang penting, tetapi boleh jadi dia bukanlah hal yang penting untuk bagaimana mendanai startup Anda. Sumber dana Anda dari mana? Ada banyak sumber pendanaan, masing-masing memiliki pro dan kontranya. Mungkin hanya inilah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang melihat video dan khususnya bagi pemakalah.
Sekian dari saya, Rizky Abdillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.